Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang perdana pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sidang pra-peradilan sedianya digelar pukul 11 siang dengan Hakim Tunggal Juyamto. Sejumlah kuasa hukum Hasto Kristianto juga telah hadir di persidangan. Namun sidang diputuskan ditunda. Hasto Kristianto melalui tim kuasa hukumnya sebelumnya mengajukan pra-peradilan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto bersama advokat PDIP Doni Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK akhir tahun lalu. Pemirsa, untuk mengetahui alasan penundaan sidang perdana pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami sudah terhubung dengan rekan Esra Ambarita. Selamat siang, Esra. Kira-kira apa alasan penundaan sidang pra-peradilan perdana Hasto Kristianto hari ini, Esra? Ya, Arlista dan juga pemirsa, tadi berdasarkan diskusi maupun kesepakatan dari Hakim Tunggal maupun dari pihak pemohon, dalam hal ini adalah kuasa hukum dari Hasto Kristianto, menyepakati ini ada penundaan ini dikarenakan dari pihak KPK tidak menghadiri dari sidang pra-peradilan ini dan meminta kepada Hakim Tunggal untuk melakukan penundaan sementara waktu kurang lebih selama 3 pekan. Namun dari Hakim Tunggal akhirnya menyepakati ini ditunda selama 2 pekan dan nantinya sidang pra-peradilan ini akan dimulai nanti pada 5 Februari 2025. Nah, sebelum tadi masuk ke ruang persidangan, setelah ditunda, beberapa pernyataan yang cukup menarik tadi disampaikan bahwa sidang pra-peradilan ini dari kuasa hukum Hasto Kristianto menyampaikan adalah untuk menguji keabsahan sah atau tidaknya penetapan status tersangka dari Hasto Kristianto ini. Bahkan nanti katanya akan dihadirkan sejumlah ahli selama rangkaian dari sidang pra-peradilan ini dilakukan. Karena kalau kita ketahui sidang pra-peradilan ini seyogianya harus dilakukan selama 7 hari maksimal untuk melihat apakah nanti dari status ini sah atau tidaknya. Nah, tadi dari kuasa hukum dari pihak Hasto Kristianto juga menyampaikan beberapa hal penting dan berikut kita dengarkan langsung apa yang disampaikan oleh Ketua Penasihat Hukum dari Hasto Kristianto, yakni Todung Mulya Lubis. Kalau saya katakan bahwa penetapan tersangka Saudara Hasto Kristianto itu syarat dengan muatan politik. Jadi penuh dengan politisasi. Ya, penuh dengan politisasi. Sementara kita sebetulnya ingin penegakan hukum itu steril dari tekanan-tekanan politik. Tapi saya tidak segan-segan mengatakan kita mencium ada tekanan politik dalam penetapan tersangka ini. Mudah-mudahan hakim yang akan memeriksa pra-peradilan ini menyadari bahwa dia dihadapkan pada tantangan. Apakah pengadilan ini betul-betul independen? Apakah pengadilan ini betul-betul sesuai dengan hukum yang berlaku? Apakah kita bisa melepaskan diri dari infiltrasi dan intervensi politik dalam proses hukum yang seyogyanya mesti didasarkan pada apa yang disebut due process of law. Nah, due process of law inilah yang absen dalam proses penetapan tersangka Hasto. Nah, kita akan tunggu bersama nantinya apakah Hakim Tunggal akan menyetujui dari materi yang disampaikan oleh pemohon atau justru menyetujui apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Tentunya ini sepenuhnya menjadi hak dari pihak ataupun Hakim Tunggal. Nah, untuk diketahui pula bahwa Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ini dengan 2 perkara, yakni adalah dugaan suap yang dilakukan bersama Harun Masiku, yakni untuk memuluskan langkah dari Harun Masiku untuk menjadi calon anggota legislatif di parlemen, dan yang kedua adalah terkait obstruction of justice. 2 hal maupun 2 ihwal tadi yang harus kita dengarkan nanti, kita lihat bersama apakah itu membuktikan bahwa Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka atau berlanjut kasus hukumnya. Demikian Arlista yang bisa kami sampaikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih banyak Esra Ambarita atas laporannya. Penundaan sidang perdana pra-peradilan Hasto adalah karena pihak KPK tidak hadir dan ditunda 5 Februari 2025 mendatang. Selamat kembali bertugas, Esra.